Kali ini kita belajar indikator yang terakhir, yaitu apa? Energi dan laju reaksi. Oke, nah kalian tadi sudah mengamati grafik laju reaksi seperti apa, endotermik seperti apa, eksotermik grafiknya seperti apa di buku paket kalian. Nah sekarang penjabaran atau penjelasan dari Pak Alif supaya kalian lebih paham. Anak-anak, ada reaksi eksotermik dan ada reaksi endotermik untuk memahami laju reaksi. Reaksi eksotermik dan endotermik ini sudah dikelompokkan Pak Ali pada beberapa komponen. Komponennya apa saja, nah? Kalor atau energi panas, suhu, energi atau delta H, entalpi, kemudian contoh penerapannya. Yang pertama yang akan kita bahas pembeda antara reaksi eksotermis dan endotermis. Yang pertama kalor atau energi panasnya. Kalau eksotermik ya itu dia melepas kalor ke lingkungan. Sedangkan yang endotermik menyerap kalor ke lingkungan. Berarti yang ekso kalornya keluar, yang endo kalornya masuk. Paham? Masuk ke sistem. Yang kedua, ditinjau dari suhunya. Kalau eksotermik itu suhunya cenderung naik dan terasa panas. Sedangkan yang endotermik suhunya cenderung turun dan terasa dingin. Kemudian ditinjau dari energi delta H atau entalpinya. Reaksi eksotermis ini cenderung menghasilkan delta H negatif karena energi produknya lebih kecil daripada energi reaktan atau bereaksi. Entalpi ini diperoleh dari E produk dikurangi E reaktan. Sedangkan reaksi endotermik delta H-nya yang dihasilkan akan positif karena energi produknya lebih besar daripada energi reaktan. Diperoleh dari E produk dikurangi E reaktan sehingga hasilnya nanti positif. Jelas? Oke. Kemudian contoh implementasi reaksi eksotermik. Contohnya apa? Pembakaran kayu. Semua pembakaran berarti menyerap atau melepas kalor? Melepas kalor ke lingkungan. Kemudian kembang api juga sama. Kemudian besi berkarat itu juga melepas kalor ke lingkungan. Membeku itu juga melepas kalor. Kemudian respirasi atau pernapasan ini melepas kalor ke lingkungan. Yang kedua, dari reaksi endotermik implementasinya seperti apa, nak? Fotosintesis. Fotosintesis butuh cahaya matahari enggak? Maka dia menyerap kalor karena energi matahari itu panas. Kemudian mencair ini menyerap kalor enggak? Dari beku menjadi cair dipanaskan sehingga bisa mencair. Menguap menyerap kalor, menyublim juga menyerap kalor. Itu reaksi endotermik. Intinya ekso itu melepas, endo itu menyerap. Paham? Oke, selanjutnya ada laju reaksi dan energi aktivasi. Laju reaksi adalah seberapa cepat suatu zat itu bereaksi dengan zat baru atau menjadi zat baru. Apa, nak? Laju reaksi tadi seberapa cepat zat bereaksi menjadi zat baru. Contoh, air dengan garam kamu reaksikan, kamu larutkan, seperti apa hasilnya? Jelas akan menjadi larutan garam. Kemudian energi aktivasi atau EA ini adalah energi minimal yang harus dimiliki suatu zat agar bisa bereaksi. Jadi energi minimal yang harus dimiliki oleh zat supaya bisa bereaksi. Itu adalah energi aktivasi. Yang terakhir, yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 4 faktor. Apa saja? Yang pertama, konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi atau semakin pekat suatu zat, laju reaksinya semakin cepat. Semakin pekat suatu zat itu laju reaksi semakin cepat. Yang kedua, suhu.
Semakin panas atau semakin tinggi suhunya, semakin cepat pula laju reaksi. Kalian mengaduk apa? Membuat kopi misalkan. Membuat kopi, ada gula. Kalau airnya panas, cepat larut nggak? Cepat bereaksi nggak? Nah, seperti itu. Kalau airnya dingin gimana? Malah tidak bereaksi, malah mengambang di permukaan. Paham? Jelas? Faktor yang ketiga, luas permukaan. Semakin halus, maka semakin cepat dia bereaksi. Misalkan kalian tahu serbuk, misalkan adem sari, UC, tahu nggak yang serbuk ketika kamu campur dengan air cepat bereaksi nggak? Iya kan? Atau tablet effervescent seperti itu dia akan cepat bereaksi. Jelas? Yang serbuk dibandingkan yang padatan, coba gula padat, garam padat kamu reaksikan, lama nggak? Lama. Jadi ukuran atau luas penampan atau luas permukaan ini mempengaruhi proses laju reaksi. Semakin lembut semakin cepat bereaksi. Katalis. Katalis itu adalah zat pembantu. Katalis itu apa, Nak? Zat membantu. Zat ini membantu menurunkan energi aktivasi sehingga mempercepat terjadinya reaksi. Kalau tidak ada katalis, tidak ada zat membantu, maka laju reaksinya bisa jadi lama. Jelas? Katalis itu zat pembantu yang menurunkan energi aktivasi sehingga mempercepat terjadinya reaksi kimia. Paham? Jelas? Agar kalian lebih paham, kita mengerjakan aktivitas 5.1. Jelas ya? 5.3 yang ada di lembar kerja kalian. Paham? 9B mana suaranya?